Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, mengawali informasi pertama, Presiden Joko Widodo menyatakan masyarakat yang sudah divaksin lengkap dan vaksin booster diperbolehkan untuk mudik lebaran. Namun terdapat juga larangan acara buka bersama dan open house di kalangan pejabat pemerintah. Situasi pandemi yang semakin membaik membawa optimis menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tahun ini, Presiden Joko Widodo menyatakan umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih bersama di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tidak hanya itu, Presiden juga mempersilahkan masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan mudik pada Lebaran tahun 2022. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Meski demikian, untuk para pejabat dan pegawai pemerintah masih melarang melakukan buka puasa bersama dan open house. Pemerintah meminta kepada semua pihak agar menjaga tren baik positif penanganan COVID-19 di Indonesia yang semakin membaik. Dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan disiplin penerapan protokol kesehatan secara ketat. Untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama dan juga open house. Dalam kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan penataan kawasan Kota Kupang yang mencakup Pantai Kelapa Lima, Pantai LLBK, Jalan Franseda, pembangunan SPAM di Kali Dendeng hingga Politeknik. Presiden berharap penataan Kota Kupang tersebut akan mengubah wajah dan infrastruktur Kota Kupang. Presiden Joko Widodo meresmikan penataan kawasan Kota Kupang di NTT pada hari ini. Dalam peresmian tersebut, Presiden Joko Widodo mengaku terkesan dengan penataan kawasan Kota Kupang. Penataan kawasan Kota Kupang sudah berjalan sejak rentang 2020 sampai 2021 yang mencakup Pantai Kelapa Lima, Pantai LLBK, dan Jalan Franseda. Sementara penataan infrastruktur yang dibangun meliputi SPAM air minum di Kali Dendeng, pembangunan sekolah dan politeknik. Dengan penataan ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat ekonomi dan ruang terbuka publik untuk atraksi seni dan budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penataan Kota Kupang ini akan merubah wajah Kota Kupang, mengubah infrastrukturnya menjadi lebih baik, dan kita harapkan juga akan mengubah wajah destinasi wisatanya dan membuat pengunjung semakin senang dan nyaman berkunjung ke NTT, khususnya Kota Kupang. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini penataan kawasan di Kota Kupang yang telah selesai saya nyatakan diresmikan. Dalam kunjungan kerjanya ke Desa Kesetmana, Kecamatan Molo Selatan, Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo meninjau program percepatan penurunan stunting di daerah tersebut. Presiden juga meminta kepala daerah lebih aktif agar target penurunan stunting pada 2024 bisa di bawah 14%.
Presiden Joko Widodo beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan, Nusa Tenggara Timur pada hari ini. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden Joko Widodo meninjau program percepatan penurunan stunting di daerah tersebut. Penurunan program stunting dilakukan tidak hanya sekedar sosialisasi mengenai urusan gizi anak, namun juga memberikan arahan kepada calon pengantin mengenai persiapan yang perlu dilakukan sebelum menikah dan sebelum masa hamil, serta mengerti apa yang perlu dilakukan terkait gizi anak. Presiden juga meminta agar kepala daerah lebih aktif agar target penurunan stunting pada 2024 bisa di bawah 14%. Menurut data SSKI 2021, angka prevalensi stunting di Kabupaten Timur Tengah Selatan mencapai 48,3%, menjadikan NTT sebagai daerah stunting tertinggi di Indonesia. Presiden juga menyampaikan bahwa interferensi terpadu tidak hanya urusan gizi anak, Pemda NTT juga harus mendapatkan solusi dari permasalahan akses air bersih, rendahnya tingkat pendidikan, dan masalah kesehatan lainnya. Saya kira kalau intervensinya terpadu, termasuk juga urusan air di NTT ini, urusan air bukan perkara yang mudah, itu juga dikerjakan terpadu semuanya, itu yang akan menyebabkan target yang ingin kita raih 14% itu tercapai. Presiden Jokowi menyerahkan bantuan langsung tunai kepada para pedagang pasar sebesar 1,2 juta rupiah. Tidak hanya itu, Presiden juga membeli barang dagangan para pedagang di pasar tersebut. Presiden Joko Widodo bagikan bantuan langsung tunai di Pasar Penfi, Kupang setelah meresmikan penataan kawasan Kota Kupang di 3 lokasi guna menambah destinasi wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur pagi ini. Ratusan pedagang dan warga nampak antusias saat melihat Presiden menyambangi Pasar Penfi untuk membagikan BLT sebesar 1,2 juta rupiah kepada para pedagang. Pemberian bantuan ini bertujuan agar para pedagang bisa meningkatkan skala usahanya. Saat membagikan BLT, Presiden terlihat begitu akrab dengan masyarakat. Ia juga turut membeli dagangan yang dijajakan para penjual. Ini kami bunga pepaya, Sat. Kami terima kasih, umur panjang bagi Bapak. Nanti Bapaknya selanjut pekerjaan melayani masyarakat. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan 12 organisasi yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden berpesan untuk tetap menjaga daya kritisnya dan harus tetap berkreasi serta inovatif guna mampu merawat bangsa Indonesia ke depannya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dari 12 organisasi yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, para ketua organisasi mahasiswa membahas berbagai program, mulai dari program Rumah Kebangsaan, Ibu Kota Nusantara, hingga stabilitas harga bahan pokok. Raihan Aryatama selaku Ketua Umum PBHMI mengungkapkan bahwa program Rumah Kebangsaan merupakan upaya mereka untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anak-anak muda Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi kreatif dan digitalisasi. Dan Rumah Kebangsaan juga merupakan salah satu bentuk upaya kami untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas anak-anak muda, terutama di bidang ekonomi kreatif maupun di bidang digitalisasi ke depan. Dan harapannya muncul bibit-bibit tunas-tunas muda di Indonesia nanti ke depan yang siap untuk menopang pembangunan perjalanan bangsa kita ke depannya. Pada kesempatan itu, Presiden berpesan kepada kelompok Cipayung Plus untuk tetap menjaga daya kritisnya dan harus tetap berkreasi serta inovatif guna mampu merawat bangsa Indonesia ke depannya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan terdapat 6 arah strategis dalam peta jalan Indonesia digital, yakni pembangunan infrastruktur digital, pemerintahan digital, produsen teknologi, peningkatan pendanaan, kapabilitas digital, dan pembangunan budaya digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan realisasi dan evaluasi peta jalan Indonesia digital serta arus data lintas batas negara dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR di Senayan, Jakarta, 22 Maret 2022. Peta jalan Indonesia digital 2021 hingga 2024 merupakan salah satu amanat Presiden Joko Widodo terkait percepatan transformasi digital. Menurut Menkominfo, terdapat 6 arah strategis dalam peta
Peta Jalan Indonesia Digital, yakni pembangunan infrastruktur digital, pemerintah digital, produsen teknologi, peningkatan pendanaan, kapabilitas digital, dan membangun budaya digital. Sasaran audiens dari Peta Jalan Indonesia Digital 2021 hingga 2024 adalah pemerintah mencakup kementerian lembaga baik pusat, daerah, dan masyarakat umum. Pada kesempatan yang sama, Menkominfo juga mendorong 4 prinsip utama arus data lintas batas negara dalam persiapan presidensi DEWG G20. Keempat prinsip utama itu yakni keabsahan, keadilan, transparansi, dan timbal balik. Menkominfo menyebut isu cross-border atau data flow dan data free flow with trust menjadi pembahasan yang sangat dinamis karena perbedaan pandangan kebutuhan tata kelola data antar negara. Pembahasan isu arus data lintas batas negara dalam presidensi G20 sudah dimulai sejak G20 di Jepang, Saudi Arabia, dan Italia. Sebagai tuan rumah presidensi G20, diharapkan pembahasan arus data lintas batas negara mendapatkan hasil yang baik. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan hadir dengan informasi analog switch off bersama dengan KPID Jawa Barat. Tetaplah bersama kami.